Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Semoga masih semangat ya hari ini. Nah, hari ini kita akan belajar tentang mengenal sudut. Masih di pelajaran matematika kelas 4. Yuk langsung aja. Oh iya, sebelum itu coba kamu siapkan buku catatan kamu dan catat hal-hal yang menurut kamu penting ya. Nah, perhatikan atap dari gambar rumah adat berikut ini. Kemarin kita sudah belajar tentang keberagaman di Indonesia. Ayo, masih ingat gak ini namanya rumah adat apa? Iya bener, ini namanya rumah gadang dari Sumatera. Lalu selanjutnya ini ada rumah Walewangko dari Sulawesi Utara. Dan yang terakhir ini kamu pasti tahu deh namanya apa. Namanya rumah joglo dari Jawa. Nah sekarang coba kamu bandingkan ketiga atap rumah adat ini. Kita mulai dari rumah gadang dulu ya. Coba perhatikan. Atapnya dia berbentuk lancip. Nah itu atap rumah gadang ini membentuk yang namanya sudut lancip. Nah selanjutnya rumah Walewangko nih perhatikan. Dia membentuk seperti huruf L yang terbalik. Tegak lurus. Nah, atap rumah Walewangko ini dia membentuk yang namanya sudut siku-siku. Nah, lalu coba perhatikan rumah joglo ini. Dia atapnya tidak lancip seperti rumah gadang dan juga tidak tegak lurus nih, tapi agak miring keluar gini. Nah, atap dari rumah joglo ini dia membentuk yang namanya sudut tumpul. Untuk lebih mengenalnya lagi, yuk coba kamu bentuk tangan kamu seperti gambar berikut ini. Udah belum? Coba tangan kanannya diluruskan ya. Ini ibu kasih waktu. Kira-kira ini kamu sudah membentuk sudut apa ya? Nah, yang kamu lakukan ini, kamu sedang membentuk yang namanya sudut lurus. Nah, sekarang coba dinaikkan sedikit ke atas. Ayo, coba nih ibu beri waktu. Kira-kira kamu sedang membentuk sudut tumpul. Iya bener. Nah sekarang coba agak naik lagi. Sekarang tegak lurus. Kalau seperti ini, kamu namanya sedang membentuk sudut apa? Sudut siku-siku. Dan yang terakhir, coba nih. Agak miring lagi tangannya. Ayo, ini namanya sudut apa? Sudut lancip, bener banget. Nah, jadi apa sih itu sudut? Sudut adalah ruang di antara dua buah garis lurus yang saling berpotongan. Satuan besarannya disebut dengan derajat. Ini lambangnya ya, lingkaran kecil. Nah, coba perhatikan dua buah garis ini. Jadi kan tadi sudut adalah ruang di antara dua garis lurus yang saling berpotongan. Tadi ada satu garis lurus, ada dua garis lurus yang berpotongan di sini. Sehingga dia membentuk sebuah ruang. Nah, ini yang dinamakan dengan sudut. Kalau yang tadi sudutnya ini tegak lurus dan membentuk seperti huruf L, tadi kita namakan dengan sudut apa? Benar, sudut siku-siku. Nah, sudut siku-siku ini besarnya pasti 90 derajat. Nih, tadi ini lambangnya ini. Nih, kita taruh di belakang angka, bacanya derajat. Jadi sudut siku-siku sudah pasti besarnya 90 derajat. Kalau misalkan kamu nggak percaya, coba diukur menggunakan busur ya. Nah, selanjutnya ada lagi dua garis yang berpotongan membentuk sebuah ruangan. Nah, kalau yang ini lebih lancip nih. Coba kamu perhatikan. Lebih lancip kan? Nah, sudut ini kita namakan sebagai sudut lancip. Sudut lancip sama sudut siku-siku, kira-kira mana yang lebih besar? Sudut siku-siku ya. Sudut lancip ruangannya lebih kecil nih daripada sudut siku-siku. Nah, oleh karena ini, besar dari sudut lancip pasti kurang dari 90 derajat. Oh ya jelas, kan dia lebih kecil daripada sudut siku-siku. Misalkan sudut lancip ini biasanya besarnya 45 derajat,
60 derajat, atau 50 derajat. Yang pasti dia lebih kecil daripada sudut siku-siku. Jadi pasti dia lebih kecil daripada 90 derajat ya. Nah, selanjutnya ada lagi dua garis yang berpotongan sehingga dia membentuk ruang. Nah, membentuk ruang ini membentuk sudut yang kita namakan sebagai sudut tumpul. Nah, coba kamu perhatikan antara sudut tumpul ini dengan sudut siku-siku. Kira-kira mana yang ruangannya lebih besar? Benar, yang lebih besar ini yang sudut tumpul. Oleh karena itu, besar dari sudut tumpul ini pasti lebih dari 90 derajat. Bisa 110 derajat, 120 derajat, yang pasti dia lebih dari 90 derajat karena lebih besar daripada siku-siku. Untuk lebih akuratnya nanti kamu akan belajar menggunakan busur. Nah, kalau misalkan dua garisnya ini saling berpotongan di tengah sehingga membentuk garis lurus. Ini kita namakan sebagai sudut lurus. Sudut lurus ini besarnya sama dengan 180 derajat. Seperti itu. Nah, kalau misalkan garisnya ini memutar, nah sehingga membentuk lingkaran seperti ini. Ini kita namakan sebagai sudut lingkaran yang besarnya adalah 360 derajat gitu. Nah, selanjutnya nanti kita akan belajar mengukur sudut, tapi bukan di video ini, nanti ada video selanjutnya. Nah, pengukuran sudut menggunakan busur derajat seperti ini nih, bentuk busur derajat. Nah, ini mereknya ya, kamu boleh beli merek apapun, gak harus butterfly, tapi yang pasti bentuknya seperti ini. Silahkan disiapkan dulu, nanti di video selanjutnya kita belajar cara mengukur sudut menggunakan busur derajat. Baiklah, sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!